Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di video kali ini kita akan menyaksikan kisah penuh makna, syarat pesan kehidupan, dan dibalut nuansa spiritual yang menggugah hati. Cerita ini akan membawa kita menelusuri peristiwa demi peristiwa yang tak hanya menggetarkan jiwa, tapi juga membuka mata akan kekuatan kebenaran dan takdir ilahi. Mari kita ikuti alur ceritanya dengan seksama, karena setiap detiknya menyimpan pelajaran berharga yang sayang untuk dilewatkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar semakin banyak orang yang merasakan hikmah dari kisah luar biasa ini. Malam itu di Ciganjur terasa berbeda. Angin berhembus pelan, seakan membawa kabar dari masa depan. Langit gelap tanpa bintang, dan suasana di halaman rumah Gus Dur begitu hening, hanya terdengar gesekan dedaunan bambu yang menari di tiup angin. Di beranda, lampu pijar kuning temaram menerangi sosok Gus Dur yang duduk di kursi kayu tua, dengan senyum khasnya yang seakan menyembunyikan ribuan rahasia. Di hadapannya, cangkir teh panas mengepulkan aroma harum, bercampur wangi rokok kretek yang selalu menemaninya. Beberapa santri duduk melingkar di hadapan beliau. Mereka tak banyak bicara, hanya sesekali menunduk, khidmat mendengarkan setiap tutur kata sang guru. Tiba-tiba, seorang tamu dari Jawa Tengah, dengan nada hati-hati, memberanikan diri bertanya, "Gus, bagaimana nasib Prabowo kelak?" Pertanyaan itu membuat suasana sejenak membeku. Santri-santri yang semula tenang, saling melirik dengan pandangan penuh tanda tanya. Gus Dur tidak langsung menjawab. Ia meletakkan rokok di asbak, lalu memejamkan mata sejenak. Nafasnya dalam, seperti tengah menyelami sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Hening menyelimuti beranda, bahkan suara jangkrik yang tadi riuh, terasa mereda. Perlahan, bibirnya bergerak, mengucap kalimat yang seolah datang dari alam lain, dia akan jadi presiden, tapi hanya sebentar. Ucapan itu membuat bulu kuduk beberapa orang yang hadir meremang. Seolah angin yang bertiup malam itu berubah menjadi dingin menusuk tulang. Tidak ada yang berani memotong, semua hanya menunggu, berharap Gus Dur melanjutkan penjelasannya. Namun beliau hanya menghela napas, menatap kosong ke arah kegelapan malam, seakan melihat sebuah peristiwa jauh di depan sana. Saat itu, tak seorang pun yang benar-benar memahami maksud ucapan tersebut. Tapi mereka tahu, ketika Gus Dur sudah bicara seperti itu, biasanya ada hal besar yang akan terjadi. Malam sunyi di Ciganjur itu pun menjadi awal dari sebuah ramalan yang kelak akan menggema di seluruh negeri. Setelah kalimat itu terucap, Gus Dur kembali meraih cangkir teh dan meneguknya perlahan. Suasana di beranda semakin sunyi, hanya terdengar detak jarum jam tua di ruang tamu. Beliau menunduk sebentar, lalu menatap para tamu dengan sorot mata yang dalam, seolah sedang menimbang kata. Bukan rakyat yang akan menjatuhkannya, tapi keadaan, ucapnya dengan nada yang nyaris seperti bisikan, namun cukup untuk membuat semua orang yang hadir merasa ada sesuatu yang berat menekan dada mereka. Seorang santri muda yang duduk di dekat pintu mengaku melihat mata Gus Dur berkaca-kaca, walau bibirnya tetap tersungging senyum tipis. Tidak ada penjelasan panjang, hanya satu kalimat tambahan yang keluar dengan pelan namun tegas, badai itu datang dari dalam, bukan dari luar, dan ia tak bisa dihindari. Kalimat itu menggantung di udara, seperti kabut pekat yang menyelimuti kepala setiap orang yang mendengarnya. Tamu dari Jawa Tengah yang pertama kali bertanya ingin membuka suara, namun lidahnya terasa keluh. Hatinya bergemuruh, mencoba memahami maksud dari badai yang dimaksud. Di sisi lain, para santri merasakan hawa dingin menjalari tengkuk mereka. Malam itu, angin yang bertiup membawa aroma tanah basah, tapi juga membawa beban berat yang tak terlihat. Gus Dur hanya tersenyum lagi, kali ini sambil menatap langit yang hitam pekat. Semua sudah ada waktunya, kita hanya menjalani, katanya sambil menghembuskan asap rokok yang membentuk pusaran tipis, lalu lenyap di udara malam. Seolah-olah asap itu membawa serta rahasia besar yang baru saja beliau singgung. Tidak ada lagi yang berani bertanya. Obrolan beralih ke topik ringan, tapi hati semua yang hadir tetap terpaku pada satu hal, ucapan Gus Dur yang penuh tanda tanya. Malam itu, Ciganjur menjadi saksi lahirnya sebuah isyarat yang belum ada seorang pun mampu menafsirkan sepenuhnya, namun akan terus menghantui mereka di tahun-tahun mendatang. Setelah kalimat itu terucap, Gus Dur kembali meraih cangkir teh dan meneguknya perlahan. Suasana di beranda semakin sunyi, hanya terdengar detak jarum jam tua di ruang tamu. Beliau menunduk sebentar, lalu menatap para tamu dengan sorot mata yang dalam, seolah sedang menimbang kata.
Bukan rakyat yang akan menjatuhkannya, tapi keadaan, ucapnya dengan nada yang nyaris seperti bisikan, namun cukup untuk membuat semua orang yang hadir merasa ada sesuatu yang berat menekan dada mereka. Seorang santri muda yang duduk di dekat pintu mengaku melihat mata Gus Dur berkaca-kaca, walau bibirnya tetap tersungging senyum tipis. Tidak ada penjelasan panjang, hanya satu kalimat tambahan yang keluar dengan pelan namun tegas, badai itu datang dari dalam, bukan dari luar, dan ia tak bisa dihindari. Kalimat itu menggantung di udara, seperti kabut pekat yang menyelimuti kepala setiap orang yang mendengarnya. Tamu dari Jawa Tengah yang pertama kali bertanya ingin membuka suara, namun lidahnya terasa keluh. Hatinya bergemuruh, mencoba memahami maksud dari badai yang dimaksud. Di sisi lain, para santri merasakan hawa dingin menjalari tengkuk mereka. Malam itu, angin yang bertiup membawa aroma tanah basah, tapi juga membawa beban berat yang tak terlihat. Gus Dur hanya tersenyum lagi, kali ini sambil menatap langit yang hitam pekat. Semua sudah ada waktunya, kita hanya menjalani, katanya sambil menghembuskan asap rokok yang membentuk pusaran tipis, lalu lenyap di udara malam. Seolah-olah asap itu membawa serta rahasia besar yang baru saja beliau singgung. Tidak ada lagi yang berani bertanya. Obrolan beralih ke topik ringan, tapi hati semua yang hadir tetap terpaku pada satu hal, ucapan Gus Dur yang penuh tanda tanya. Malam itu, Ciganjur menjadi saksi lahirnya sebuah isyarat yang belum ada seorang pun mampu menafsirkan sepenuhnya, namun akan terus menghantui mereka di tahun-tahun mendatang. Setelah kalimat itu terucap, Gus Dur kembali meraih cangkir teh dan meneguknya perlahan. Suasana di beranda semakin sunyi, hanya terdengar detak jarum jam tua di ruang tamu. Beliau menunduk sebentar, lalu menatap para tamu dengan sorot mata yang dalam, seolah sedang menimbang kata. Bukan rakyat yang akan menjatuhkannya, tapi keadaan, ucapnya dengan nada yang nyaris seperti bisikan, namun cukup untuk membuat semua orang yang hadir merasa ada sesuatu yang berat menekan dada mereka. Seorang santri muda yang duduk di dekat pintu mengaku melihat mata Gus Dur berkaca-kaca, walau bibirnya tetap tersungging senyum tipis. Tidak ada penjelasan panjang, hanya satu kalimat tambahan yang keluar dengan pelan namun tegas, badai itu datang dari dalam, bukan dari luar, dan ia tak bisa dihindari. Kalimat itu menggantung di udara, seperti kabut pekat yang menyelimuti kepala setiap orang yang mendengarnya. Tamu dari Jawa Tengah yang pertama kali bertanya ingin membuka suara, namun lidahnya terasa keluh. Hatinya bergemuruh, mencoba memahami maksud dari badai yang dimaksud. Di sisi lain, para santri merasakan hawa dingin menjalari tengkuk mereka. Malam itu, angin yang bertiup membawa aroma tanah basah, tapi juga membawa beban berat yang tak terlihat. Gus Dur hanya tersenyum lagi, kali ini sambil menatap langit yang hitam pekat. Semua sudah ada waktunya, kita hanya menjalani, katanya sambil menghembuskan asap rokok yang membentuk pusaran tipis, lalu lenyap di udara malam. Seolah-olah asap itu membawa serta rahasia besar yang baru saja beliau singgung. Tidak ada lagi yang berani bertanya. Obrolan beralih ke topik ringan, tapi hati semua yang hadir tetap terpaku pada satu hal, ucapan Gus Dur yang penuh tanda tanya. Malam itu, Ciganjur menjadi saksi lahirnya sebuah isyarat yang belum ada seorang pun mampu menafsirkan sepenuhnya, namun akan terus menghantui mereka di tahun-tahun mendatang. Waktu berjalan, tahun-tahun berganti, dan ucapan Gus Dur perlahan terkubur di bawah riuhnya panggung politik. Orang-orang lebih sibuk membicarakan pemilu, koalisi, serta perebutan kursi kekuasaan. Malam sunyi di Ciganjur yang pernah menyimpan isyarat misterius itu hampir tak lagi dibicarakan, seakan hanyut bersama sejarah yang terus bergerak. Namun, sebagian santri yang hadir malam itu tetap menyimpan ingatan itu di sudut hati, seperti kitab tua yang jarang dibuka namun tak pernah dilupakan. Hingga suatu hari, saat Prabowo benar-benar duduk di kursi presiden, bisik-bisik itu kembali berembus. Di warung kopi pinggir jalan, di pengajian desa, hingga di ruang-ruang diskusi para tokoh, cerita lama itu dibangkitkan lagi. Ada yang membicarakannya dengan nada penasaran, ada yang dengan wajah tegang, dan ada pula yang menyebutnya hanya kebetulan belaka. Namun, semakin sering dibahas, semakin banyak orang yang mulai mencari makna dari badai yang pernah disebut Gus Dur. Seorang tokoh sepuh di Jombang bahkan mengaku mendengar langsung malam itu. Aku ada di sana, aku dengar sendiri, ujarnya dengan tatapan yang jauh. Ia mengulang kata demi kata yang pernah keluar dari mulut Gus Dur, lalu menutup pembicaraan dengan gumaman, kalau ini memang waktunya, berarti kita akan melihat sesuatu yang besar.
Ucapannya menambah api rasa ingin tahu di kalangan masyarakat. Media sosial pun ikut mengipasi bara cerita itu. Potongan video lawas Gus Dur, meski samar dan tak lengkap, beredar disertai narasi yang beragam. Ada yang meyakini ini adalah pertanda takdir, ada yang menertawakannya sebagai isapan jempol. Namun, tak bisa dipungkiri, perhatian publik mulai tertuju pada kemungkinan bahwa ramalan itu sedang bergerak menuju kenyataan. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, mereka yang pernah melihat tatapan Gus Dur malam di Ciganjur tahu satu hal, beliau jarang berbicara tentang masa depan seseorang dengan nada seberat itu. Ramalan itu mungkin telah lama terlupakan, tapi kini ia bangkit kembali, siap menjadi bayang-bayang yang mengikuti setiap langkah presiden yang baru saja memulai pemerintahannya. Sejak hari pertama menjabat, Prabowo sudah disambut gelombang tantangan. Isu kesehatan kerap menjadi bahan bisik-bisik di kalangan lawan politiknya, sementara gejolak di lingkaran dalam pemerintah mulai menampakkan retakan halus. Beberapa keputusan strategis menuai kontroversi, dan para pengamat mulai menyebut bahwa badai besar tengah mengintai di cakrawala kekuasaan. Suasana politik terasa seperti langit yang mendung berat, menunggu kilat pertama menyambar. Di sejumlah pesantren, para kiai senior memperhatikan perkembangan ini dengan hati-hati. Sebagian dari mereka teringat ucapan Gus Dur puluhan tahun lalu. Mereka mulai menggelar doa bersama, memohon agar negeri terhindar dari perpecahan besar. Kalau badai itu datang, semoga lewat tanpa memporak-porandakan, kata seorang kiai karismatik di Madura, dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Rapat kabinet pun mulai diwarnai ketegangan. Ada menteri yang mulai mengeluh secara tersirat, ada pula yang memilih diam sambil mengamati. Wartawan menangkap aroma ketidakselarasan itu, meski belum berani menuliskannya secara terang-terangan. Namun, di kalangan aktivis, percakapan soal badai yang dimaksud Gus Dur semakin ramai dibicarakan. Sementara itu, di kalangan rakyat kecil, cerita lama dari Ciganjur kembali menjadi topik hangat. Seorang pedagang kopi di Jakarta mengatakan, dulu cuma cerita, sekarang kok kayak pelan-pelan kejadian. Kalimat itu diucapkan sambil menuang kopi panas untuk pelanggannya, yang hanya mengangguk pelan, seolah mengerti benar apa yang dimaksud. Dan di atas semua kegaduhan itu, bayangan ramalan Gus Dur semakin jelas. Bukan lagi sekadar cerita di malam sunyi, tetapi terasa seperti naskah takdir yang perlahan mulai terbaca. Badai itu mungkin belum tiba, namun anginnya sudah mulai berhembus, memberi tanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di tengah kegaduhan politik yang mulai mengerucut, ucapan-ucapan lama Gus Dur kembali mengalun di telinga banyak orang. Bukan hanya tentang ramalan, tetapi juga pesan bijaknya tentang kekuasaan. Jabatan itu titipan, bukan hak milik. Kalau sudah waktunya diambil, ya harus legowo. Yang penting tinggalkan kebaikan, bukan kebencian, begitu kata-kata yang sering beliau sampaikan di berbagai kesempatan. Kalimat itu kini seolah menjadi cahaya kecil di tengah awan mendung yang menggantung di langit negeri. Banyak yang meyakini, pesan itu bukan hanya ditujukan kepada Prabowo, melainkan untuk semua yang pernah merasakan manisnya kursi kekuasaan. Gus Dur selalu menekankan, bahwa kepergian dari jabatan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari ujian baru, ujian untuk tetap dicintai rakyat meski tak lagi berkuasa. Seorang kiai di Tuban bercerita di hadapan jamaahnya, Gus Dur itu tidak pernah takut kehilangan jabatan, karena beliau tahu jabatan hanyalah jalan, bukan tujuan. Cerita itu membuat banyak orang terdiam, merenungkan makna sebenarnya dari kekuasaan yang sering diperebutkan dengan segala cara. Di media sosial, kata-kata Gus Dur dibagikan berulang kali, disertai foto beliau yang tersenyum santai. Ada yang menuliskannya sebagai pengingat, ada pula yang menggunakannya untuk menyindir keadaan politik sekarang. Meski begitu, semua sepakat bahwa pesan itu membawa kesejukan di tengah panasnya suasana. Namun, di balik ketenangan yang coba dihadirkan pesan tersebut, badai yang diramalkan tetap menjadi bayang-bayang. Kata-kata bijak itu memang menenangkan hati, tapi juga terasa seperti wasiat yang mempersiapkan semua pihak menghadapi sesuatu yang tak terhindarkan. Seolah Gus Dur ingin mengatakan, badai itu pasti datang, tapi hadapilah dengan kepala tegak. Hari-hari berjalan, namun suasana di tanah air terasa tegang. Setiap langkah politik presiden menjadi sorotan tajam. Media membingkai berita dengan nada waspada, sementara rakyat mulai terbagi antara yang percaya ramalan Gus Dur dan yang menganggapnya hanya cerita masa lalu. Di berbagai sudut negeri, percakapan tentang badai menjadi semacam rahasia umum yang dibicarakan dengan suara lirih.
Di kalangan elit politik, manuver-manuver diam-diam mulai terlihat. Ada yang mendekat, ada yang menjauh, seolah masing-masing sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Beberapa tokoh senior memilih bungkam, namun bahasa tubuh mereka menyiratkan kegelisahan. Seakan mereka tahu, waktu yang dimaksud Gus Dur mungkin sudah semakin dekat. Sementara itu, rakyat biasa hanya bisa menunggu. Di warung kopi, tukang ojek, hingga pedagang pasar, semua membicarakan tanda-tanda yang mereka anggap sebagai petunjuk. Sebagian percaya bahwa badai itu akan datang dengan cepat, sementara yang lain beranggapan ia akan tiba secara perlahan namun pasti, menggerus fondasi kekuasaan dari dalam. Di tengah ketidakpastian itu, sosok Gus Dur kembali hadir dalam ingatan banyak orang. Senyumnya yang hangat, tawanya yang khas, dan ucapannya di malam sunyi Ciganjur seolah menjadi gema yang terus berulang di telinga mereka. Kata-katanya bukan lagi sekadar ramalan, melainkan seperti garis takdir yang sedang bergerak menuju titik puncak. Dan kini, semua mata menatap ke depan, menunggu apakah badai itu benar-benar akan menghantam, atau justru hanya lewat sebagai awan gelap yang membubarkan diri. Namun satu hal pasti, malam ketika Gus Dur mengucapkan ramalan itu tidak akan pernah terlupakan, karena dari sanalah cerita ini dimulai, dan mungkin juga akan menemukan akhirnya.